Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Monumen Simpang 5 Gumul. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Monumen Simpang 5 Gumul atau biasanya disingkat SLG adalah salah satu bangunan yang menjadi ikon Kabupaten Kediri yang berbentuk menyerupai Arc de Triomphe yang berada di Paris, Prancis. SLG mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008. Bangunan ini digagas oleh Bupati Kediri saat itu, Sutrisno. Bangunan ini terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tepatnya adalah di pusat pertemuan 5 jalan yang menuju di Gampeng Rejo, Pagu, Pare Pesantren, dan Pelosok Kanten Kediri. Karena itulah bangunan ini disebut sebagai Simpang 5 Gumul. Selain sebagai ikon sebuah kota, saat ini SLG juga menjadi pusat ekonomi dan perdagangan baru di Kabupaten Kediri, sehingga diharapkan dapat membuat perekonomian Kediri semakin bertambah maju. Secara fisik, monumen SLG memiliki ruas bangunan 804 meter persegi dan tinggi 25 meter yang terdiri dari 6 lantai serta ditumpu 3 tangga setinggi 3 meter dari lantai dasar. Uniknya, angka luas dan tinggi monumen tersebut mencerminkan tanggal, bulan, dan tahun hari jadi Kabupaten Kediri, yaitu 25 Maret 804 Masehi. Pembangunan monumen ini telah menghabiskan biaya lebih dari 300 miliar. Jika Arc de Triomphe dibangun untuk menghormati para pejuang yang bertempur dan mati bagi Prancis dalam Revolusi Prancis dan Perang Napoleon, maka monumen SLG Kediri menurut beberapa sumber didirikan karena terinspirasi dari Jongko Joyoboyo, raja dari Kerajaan Kediri abad ke-12 yang ingin menyatukan 5 wilayah di Kabupaten Kediri. Banyak sekali monumen dan bangunan di dunia ini yang dibuat untuk menghormati tokoh tertentu yang telah berjasa bagi suatu daerah, kota, atau negaranya. Apa yang sudah kita bangun untuk menghormati Tuhan Yesus yang sudah berjasa bukan hanya bagi hidup kita di dunia, tetapi juga jaminan keselamatan yang Dia berikan bagi kita di kerajaan surga. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membangun atau membuat suatu berbentuk fisik untuk menghormatinya. Tuhan tidak pernah ingin diberikan tanda jasa berupa apapun dan semahal apapun di dunia ini. Ingatlah bahwa yang Tuhan minta adalah hidup kita, terutama hati kita. Hati kita menjadi sebuah monumen di mana nama Tuhan terukir. Dalam sebuah lagu yang berjudul Namanya Terukir di Hati, sebagian lirik berkata, "Di hatiku telah terukir nama Yesusku yang indah, namanya terukir di hati, lenyaplah dosa dan susah." Ketika di hati kita terukir nama Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menyalakan setiap pencobaan. Jika iblis menggoda daku, nama itu beriku menang. Nama Yesus dalam hatiku
dengan Dia hidupku senang. Demikian lirik selanjutnya dari lagu itu. Mari kita menjadi hati kita sebagai monumen bagi Tuhan, dan kita buktikan kehadiran Tuhan di hati kita dengan hidupnya menghasilkan buah, yaitu sebuah sikap hidup yang bisa menjadi saksi bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah aku selalu menyiapkan ruangan di hatiku untukmu. Aku ingin Engkau berkuasa atas hidupku dan menjadi kekasih hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.